Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Padi Koko Banana dalam review jenis pisang, mengulas spesifikasi, ciri-ciri tentang berbagai jenis pisang yang ada di Nusantara. Kali ini saya ingin mereview hanya anakannya saja ya, karena pohonnya belum berbuah. Yang kali ini saya ingin review adalah ciri anakan pohon pisang talas. Pisang talas yang banyak di daerah Kalimantan, Pulau Kalimantan ya. Sebagai informasi saja bahwa di sana katanya pisang talas itu ada dua jenis, sama sih mirip, cuma ada yang agak besar dan agak kecil. Dengan ciri-ciri spesifikasi yang saya juga sebenarnya belum paham ya, karena saya hanya punya satu jenis lainnya belum punya. Jadi mungkin warga atau masyarakat Kalimantan saja yang tahu persis perbedaannya gitu. Sama seperti pisang goroho putih dan goroho merah, itu kan katanya ada jenis berbeda, barangan putih, barang merah. Jadi pohonnya nggak bisa dibedain kalau nggak bener-bener tahu atau pohonnya ada di situ endemik ya, di endemik daerah tersebut. Kalau kita beli dari orang lain, kemungkinan ya yang pasaran yang banyak ditanam saja, misalkan barangan merah, barangan putihnya itu susah dicari. Kayak goroho putih banyak yang ditanam, goroho merahnya susah. Nah, pisang talas juga ini kemungkinan pisang talasnya ini yang agak besar. Nah, pisang talas yang kecilnya itu jarang nanam. Kalau dilihat di review YouTube orang lain, katanya ada yang ciri ada bintik-bintiknya kalau yang kecil ya. Dan sebagai informasi saja, di daerah Bali juga ada nama pisang keladi. Keladi dan talas kan artinya sama ya. Nah, tapi kalau dilihat pisang keladi yang ada di Bali itu berbeda dengan pisang talas yang di Kalimantan. Sama sih spesifikasinya, jenis pisang olah ya, untuk pisang goreng. Jadi ini bukan jenis pisang besar tanduk olah, yang tanduk seperti Raja Nangka, Usuk, tanduk Bawen itu kan, atau Kastroli itu yang besar kan, atau walaupun goroho juga itu kan besar. Kalau ini kecil, kayak kayu cokol, kayak pisang talas, pisang keladi. Terus ada lagi pisang Sriwulan atau pisang apa sih ya namanya, mungkin pisang bunga kalau daerah Sumatera Barat ya, pisang Sriwulan itu. Ada juga pisang daklayu, pisang telekutuk gitu. Kalau di Kalimantan juga ada namanya pisang lawik dan pisang okor. Jadi bukan jenis pisang olah, yang bukan buahnya besar gitu. Kita lihat aja langsung ini ciri-cirinya. Kalau sepintas itu mirip pisang barangan ya, anakannya gini ada. Jadi ada bintik begini nih, corak apa sih, batik ya, corak bercak gitu ya. Nah, terus ada keunguan, ungunya ini nggak merah ya, kemerahan sih, kemerahan wajar. Tapi ini lebih paling mirip itu pisang barangan ini. Jadi kalau sepintas, kalau Cavendish kan beda ya, atau Ambon atau apa, merahnya beda. Kayu bunga juga beda, kayu cokol. Persis mirip barangan pisang keladi ini anakannya. Pisang keladi, pisang talas. Pohonnya kecil. Ini udah saya tungguin lama ya, udah setahun lebih nih, hampir 2 tahun ini, nggak tahu kerdil nggak mau besar apa karena dulunya
tanahnya kan kurang tinggi ya tuh. Ini kan pesawahan. Mungkin dulunya di samping sana ada pisang Raja Bulu, di samping sini ada pisang Raja Serai. Tapi yang jelas ini rumpun asalnya nggak di sini. Ini kan pindahannya tanam baru. Nah, rumpun yang lama juga kecil, terus berbuah. Buahnya juga kecil kan, cuma 3 sisir atau nggak subur gitu. Nah, anakannya saya telat pindahin, ada berapa, 6 atau 7. Telat karena kemarau. Pas saya pindahin ternyata batang bawahnya itu busuk ya. Rata-rata pohon pisang itu kalau indukannya udah ditebang kan busuk tuh bekas pohonnya tuh. Nah, anakannya tuh kalau nggak cepet dipindah itu kadang ikut busuk juga bawahnya. Jadi atasnya masih segar, bagian bungul dalamnya udah busuk, bukan karena fusarium ya. Dan di samping itu faktor musim kemarau, jadi pas saya pindahin itu mati semua, tinggal 1 ini. Nah, yang ininya malah 2 tahun ini nggak gede-gede. Ini anakannya nanti saya pindahnya ada berapa, cuma 4. Ada yang nanyain kemarin di Shopee ya, chat Shopee, nungguin terus katanya belum bisa saya, siapa itu Mbak Fatin atau siapa namanya di Shopee-nya tuh, orang Rio, belum bisa saya jual karena ya kayak gini anakannya. Ini juga nunggu saya agak besar aja maksudnya biar survive, biar saya pindahin itu nggak mati ya. Nunggu gede lama ini 2 tahun, nggak tahu, moga aja nggak kena virus kerdil, tapi kayaknya enggak sih. Ini kan setelah dipotong pohon pisang Raja Serainya di sini, bekasnya tuh lubangnya karena kena fusarium. Raja Serai itu gampang fusarium. Saya buang tanahnya, bakar, terus ininya juga dikasih kapur, dikasih apa ini biar nggak kena. Saya itu ada Raja Bulu tuh dipotebangin, agak besar nih mulai nih. Terus saya kasih nih kotoran ayam broiler, agak besar. Nanti anakannya saya pindahin nih. Lokasinya cuma kebun saya sempit ya, jadi terbatas ini karena jenis pisangnya banyak banget. Kalau di daerah pegunungan mungkin banyak tanah kosong ya, kalau saya ini terbatas. Jadi itu yang kadang stok bibit anakannya kosong terus lama, itu karena areanya sempit. Kalau banyak kan misalnya pisang talas saya tanam minimal 10 pohon gitu, yang lain kan 10 atau 20. Ini kan terbatas ya. Jadi ya anakannya ada 4, saya pindahin, saya tanam, belum saya jual. Nanti kalau saya pindahin berarti 1 tahun lagi kemudian, barengan dengan berbagai jenis pisang yang lain. Kalau atasnya sama nih tuh. Kayak gini nih, kiri itu kayak pisang barangan. Nanti kita lihat ya, di sana ada rumpun barangan yang masih kecil. Nih, tuh kayak gitu besarnya. Di sini ada, kita lihat, saya tanam baru pisang barangan. Sepintas aja, nggak mirip banget tuh anakannya kan. Ini anakannya agak besar ya. Tuh di sini kan ada ungu bercak-bercak tuh. Pisang barangan tuh. Ini barangan merah karena dagingnya merah. Kalau nanya barangan putih, saya nggak ada pembandingnya. Makanya ada yang pernah beli, Mas ini barangan merah bukan? Ya barangan merah kata saya. Takutnya barangan putih. Ya udah, kalau takut mending cari di toko lain aja Mas, kata saya. Kalau masih ragu ya, padahal kalau saya jual bibit itu hasil apa ya? Hasil seleksi. Karena saya beli bibit juga sering ditipu teman-teman dulu tuh. Sering kan. Itu yang sebelah sana dekat pisang talas itu beli apa? Pisang Ambon kembar. Pisang Ambon kembar aja saya ada 1, cuma nggak saya jual anakannya. Belum. Padahal mah udah punya dari 3 tahun yang lalu. Waktu beli bibitnya salah satunya itu di kirinya Raja Nangka lah, Cavendish lah, Ambon kembar. Jadi ya kalau yang mau beli bibit sama saya, insya Allah valid, kecuali tertukar pada saat pengiriman. Bisa karena saya yang
salah nempelin resi atau dari pihak ekspedisinya nempelin resi. Tapi kalau ketahuan nanti saya chat juga, saya langsung chat bahwa pesan tertukar, silakan diretur saja. Tuh, kalau nggak apa-apa aja mas, tertukar udah. Saya ada itu beberapa pembeli yang kemarin tuh nggak masalah, ya udah tertukar. Nih barangan saya pindahin, saya juga rumputnya sedikit, baru saya pindahin 2 karena terlalu sempit. Nunggu kayaknya pisang cafe indis yang saya buangin, pisang Ambon kuning saya buangin aja lah. Ambon kuning tuh gampang sayung. Nanti nanemin pohon baru yang baru 1 rumpun nanti saya pindahin. Oke, aduh udah hampir 11 menit reviewnya kepanjangan. Pisang talas ya, nah itu anakannya aja, ciri anakannya. Nanti kalau udah berbuah walaupun kecil saya akan tetap review. Nanti saya juga coba cari pisang talas, pisang keladi yang dari Bali, cuma susah nyari beli bibitnya tuh susah, belum dapat saya. Masih banyak di Bali tuh, ada 4 pisang keladi yang buat digoreng, pisang daklayung buat digoreng juga, mirip kepok itu tuh, jenis kepok daklayung itu. Pisang buah, biu buah katanya, ujungnya agak tumpul bulat gitu. Mungkin nggak tahu itu jenis Ambon atau apa itu, atau itu jenis pisang mas. Dan satunya pisang telur, pisang biu taluh, jenis kepok. Masih banyak ya, ada pisang Sri Wulan. Saya juga lagi hunting Sri Wulan nih, cari Sri Wulan. Terus pisang yang dari Kalimantan, okor, lawik itu, jauh ya Kalimantan, nyarinya susah. Kalau di sini ada temen yang dari Kalimantan punya, bisa komen ya, nggak apa-apa, nanti tuker, dia kirim pisang okor, pisang lawik, atau yang dari Bali pisang daklayung, pisang biu taluh, pisang keladi, dan pisang biu buah, atau yang dari Kediri pisang telekutub, pisang Sri Wulan. Terus apa lagi ya, atau yang ada lagi di daerah Sunda, cau reog, cau sewu, atau cau perecet, mirip angleng gitu. Saya juga belum punya, entah tahu saya tuh punya apa enggak. Itu jenis yang baru tuh, itu kan cau angleng tuh, tapi kayaknya bukan. Bisa aja itu tuh cau perecet ya, nunggu nanti gedenya kayak apa, karena emang anglang sama perecet spesifikasinya mirip. Jadi susah dikupas jadi diambil dari sisirnya tuh, tandanya itu susah. Jadi kalau cowok perecet itu apa sih, merecet itu mungkin bahasa Sunda ya. Jadi ketika ditarik itu susah, malah keluar isi buahnya dari kulitnya tuh, pecah. Jadi makanya cowok perecet. Cowok angling juga gitu, susah dicopot dari tangkainya. Tapi agak beda, kalau angling mirip anggung tapi ujungnya lancip, mirip ambon kuning tapi ujungnya lancip, dan pohonnya juga mirip ambon kuning. Nah kalau cau perecet atau cau sewu atau cau reog kata nama lainnya, kebanyakan daerah Tasik ya, Tasik, Garut. Cuma itu nggak laku katanya di daerah sana juga, kurang begitu laku, dibikin sale pisang. Saya juga belum punya. Jadi kalau teman-teman yang lihat video-video saya dan tahu di video ini, kalau yang punya jenis-jenis pisang yang saya sebutin, mau tuker koleksi boleh, nanti saya kirim. Mintanya jenis pisang apa, saya kirim di sini, dan dia juga kirim jenis pisang itu dari daerahnya ke saya gitu, tukeran gitu, nggak masalah. Saling bertukar koleksi aja. Oke, sekian saja. Waduh, nambah 14 menit lebih. Gak apa-apa, panjang. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.